Aroma soto mendidih memenuhi udara pagi, bercampur dengan aroma keringat dan semangat berolahraga. Nina, gadis ceria dengan senyum menawan, baru saja menyelesaikan jogging di trek dekat rumah Sumanto. Ia haus dan lapar, dan warung soto di ujung jalan menjadi tujuannya. Di warung soto itu, Nina bertemu Sumanto, pria tampan dengan tubuh atletis. Pertemuan mereka yang awalnya sebatas basa-basi berkembang menjadi perbincangan yang menyenangkan. Mereka sama-sama menyukai olahraga, dan kegemaran mereka akan soto ayam menjadikan pertemuan itu lebih meriah. Cinta mereka tumbuh bak kecambah di atas mangkuk soto. Sumanto terpesona dengan kelembutan dan kecerdasan Nina, sementara Nina jatuh cinta pada jiwa petualang dan semangat Sumanto. 5 tahun kemudian, mereka resmi menjadi suami istri. Nina, yang selalu mengatakan bahwa dia pengangguran dan gagal wawancara kerja, ternyata menyembunyikan rahasia besar. Dia adalah direktur utama PT Ninantra Karya, perusahaan kontraktor yang berkembang pesat. Nina membangun perusahaan ini bersama teman kuliahnya, Mas Tantra. Dia memberi nama perusahaan itu Ninantra sebagai gabungan nama mereka berdua. Nina diam-diam membantu karir Sumanto di perusahaan. Dia memanipulasi beberapa hal agar Sumanto tak dipecat ketika proyeknya gagal dan membantu Sumanto mendapatkan promosi. Namun, Sumanto terjerumus dalam jebakan cinta segitiga. Dania, project manager cantik dan ambisius di PT Ninantra Karya, terpesona dengan Sumanto dan berjanji membantu Sumanto naik jabatan jika Sumanto mengalirkan air sungai ke kolamnya. Dania, yang tak tahu bahwa Nina adalah bosnya, berjanji untuk membuat Sumanto menjadi project manager. Sumanto, yang terbuai janji Dania, lantas menjadikan Nina sebagai istri hanya di atas kertas. Dia menikmati kehidupan glamor bersama Dania, berjalan-jalan di mal eksklusif, makan di restoran berbintang, dan berlibur ke tempat-tempat menarik. Nina, yang tak tahu tentang perselingkuhan suaminya, selalu menyambut Sumanto dengan senyum ceria saat Sumanto pulang setiap akhir minggu. Dia menjalankan tugasnya sebagai direktur utama dengan baik saat Sumanto tidak ada di rumah. Di ulang tahun pernikahan kelima, Nina berniat memberikan kejutan untuk Sumanto. Dia menghiasi rumah dengan bunga dan memasak berbagai jenis makanan kesukaan Sumanto. Dia berniat menyerahkan jabatan direktur utama PT Ninantra Karya ke tangan Sumanto. Sumanto datang ke rumah dengan koper besar dan didampingi Dania. Sumanto, dengan wajah yang sombong, melemparkan surat cerai ke Nina dan mengusirnya dari rumah. Nina terkejut. Dia tak menyangka Sumanto sekejam itu. Mas Tantra yang tiba-tiba datang melihat kejadian itu, langsung menolong Nina. Mas Tantra, yang selalu menyayangi Nina, melihat kesedihan di mata Nina, dia menarik Nina dan mengangkat kopernya. Nina menandatangani surat cerai itu tanpa ragu dan pergi bersama Mas Tantra. Sumanto dan Dania, yang merasa bahagia dengan keberhasilan mereka, mendapat kejutan besar. Keesokan harinya, mereka dipecat dari PT Ninantra Karya. Mereka bergegas ke kantor pusat perusahaan. Di lobi, mereka terkejut melihat Nina, yang kini berpenampilan glamor dengan setelan mahal dan dandanan cantik, berjalan menuju lift VIP. Sumanto dan Dania ingin mengejar Nina, tetapi Nina sudah menghilang di balik pintu lift yang tertutup. Mereka bertanya kepada resepsionis, kenapa Nina bisa masuk lift VIP? Dan dengan nada datar, resepsionis menjawab, karena dia direktur utama perusahaan ini. Sumanto dan Dania ternganga. Wajah mereka pucat pasi. Sumanto, yang dulu merasa berkuasa atas Nina, kini merasa kecil di hadapan wanita yang selalu dianggap rendah. Ini kesalahanmu, Dania. Sumanto menuding Dania dengan marah. Kau menghancurkan karirku. Aku juga tak menyangka Nina adalah bosnya. Dania menangis terisak-isak. Aku menyangka dia hanya istri pengangguran. Mereka mencari Nina ke kantornya. Saat mereka mengetuk pintu, mereka mendengar suara Nina berbicara dengan suara yang tegas dan berwibawa. Mereka mencoba memasuki kantor, namun pintu itu terkunci. Sumanto dan Dania terpaksa meninggalkan kantor dengan rasa kecewa dan penyesalan. Mereka merasa terperangkap dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Nina tak menyangka Sumanto dan Dania akan datang ke kantornya. Nina menyadari bahwa Sumanto dan Dania hanya korban dari keserakahan mereka sendiri. Nina menjalani tugasnya sebagai direktur utama dengan semangat baru. Pada suatu siang, Nina menemukan Sumanto dan Dania sedang berjualan mie ayam di pinggir jalan. Nina terkejut melihat mereka berada dalam keadaan yang melarat. Sumanto, yang dulu selalu berpenampilan rapi, kini terlihat lusuh dengan baju yang kusut dan kumis yang lebat. Dania, yang dulu selalu tampil cantik dan modis, kini terlihat pucat dan lelah. Nina merasa iba. Dia ingat bagaimana
Sumanto dulu selalu mengeluh soal soto dan makanan sederhana yang dia buat. Dia pun memutuskan untuk melakukan sesuatu. Nina mendekati kedai mie ayam itu. Sumanto dan Dania terkejut melihat Nina. "Nina," kata Sumanto dengan suara yang gemetar. "Kenapa kau ada di sini?" "Aku ingin membantu kalian," jawab Nina dengan nada yang lembut. "Kalian terlihat lelah. Bagaimana jika kalian beristirahat sebentar di kantorku?" Sumanto dan Dania saling berpandangan. Mereka tahu bahwa kedainya sepi pembeli. Mie ayam mereka tak laku, dan mereka tak memiliki uang untuk makan. "Kami tak berhak meminta bantuanmu lagi, Nina," kata Sumanto dengan nada yang merendah. "Kami telah menyakitimu. Aku memaafkan kalian," jawab Nina. "Kita semuanya telah membuat kesalahan di masa lalu. Sekarang yang penting adalah kita bisa memulai dari awal lagi." Nina mengajak Sumanto dan Dania ke kantornya. Dia menawarkan mereka pekerjaan di perusahaan. Sumanto dan Dania terkejut dan tak percaya. Mereka tak menyangka Nina akan membantu mereka lagi. "Aku tahu kalian pernah berada di posisi yang lebih baik," kata Nina. "Tapi aku percaya kalian bisa berubah. Aku butuh orang yang rajin dan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kantor ini. Bagaimana jika kalian menjadi cleaning service di kantorku?" Sumanto dan Dania terdiam sejenak. Mereka tak menyangka Nina akan menawarkan pekerjaan yang terlihat rendah itu. "Nina, aku tak percaya diri bisa menjadi cleaning service," kata Sumanto dengan nada yang merendah. "Aku yakin kamu bisa," kata Nina. "Kamu orangnya rajin dan bertanggung jawab. Lagi pula, ini hanya sementara saja. Nanti kalau kalian sudah siap, aku akan memberikan kalian tugas yang lebih sesuai dengan kemampuan kalian." Dania menangguk setuju. "Terima kasih, Nina," kata Dania. "Kami akan bekerja keras dan menunjukkan bahwa kami bisa dipercaya." Sumanto dan Dania mulai bekerja sebagai cleaning service di kantor Nina. Mereka merasa canggung pada awalnya, tapi Nina memperlakukan mereka dengan baik. Dia selalu menyapa mereka dengan senyum dan memberi mereka tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka. Mas Tantra, yang melihat perubahan Nina, terlihat semakin dekat dengan Nina. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di kantor, membahas pekerjaan, dan saling membantu. Mas Tantra selalu bersikap pengertian dan perhatian kepada Nina. Dia membantu Nina dalam mengatur jadwal meeting, mencari data yang dibutuhkan, dan memberikan dukungan moral ketika Nina merasa lelah. Nina merasa nyaman bersama Mas Tantra. Dia menghargai ketulusan dan kesabaran Mas Tantra. Nina menyadari bahwa Mas Tantra selalu ada untuknya sejak lama. Berbeda dengan Sumanto yang hanya mencari keuntungan pribadi. Pada suatu sore, Mas Tantra mengajak Nina makan di warung soto favorit mereka. Mas Tantra ingin mengungkapkan perasaannya pada Nina setelah bertahun-tahun menahan rasa cintanya. "Nina, aku sudah menyayangimu selama ini," kata Mas Tantra dengan nada yang lembut. "Aku ingin meminta kamu menjadi istriku." Nina terkejut mendengar pernyataan Mas Tantra. Dia mencintai Mas Tantra sebagai sahabat sejak lama, tetapi dia tak pernah menyangka Mas Tantra menaruh rasa cinta padanya. "Aku masih mencoba untuk melupakan masa lalu," jawab Nina. "Aku tak siap untuk menjalin hubungan baru." Mas Tantra memahami perasaan Nina. Dia berjanji akan menunggu Nina sampai hatinya sembuh. Nina mencoba untuk fokus pada pekerjaannya dan menghindari perasaan cintanya pada Mas Tantra. Namun, hati Nina tak bisa berbohong. Dia merasa bahagia ketika berada di dekat Mas Tantra. Sumanto dan Dania terlihat semakin rajin bekerja sebagai cleaning service. Mereka menyadari bahwa mereka harus berusaha keras untuk memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu. Suatu hari, Nina menemukan sebuah surat di meja kerjanya. Surat itu berisi pengakuan dari Dania yang menjelaskan semua kejahatan yang pernah dilakukannya pada Nina. Dania menyesali perbuatannya dan memohon maaf pada Nina. Nina terkejut mendengar pengakuan Dania. Dia tak menyangka Dania akan menyesal sebegitu dalamnya. Nina mencari Sumanto dan Dania di kantor. Dia menyerahkan surat itu pada Sumanto dan mengajak mereka bicara. "Aku sudah memaafkan kalian," kata Nina. "Sekarang kita bisa memulai dari awal lagi. Kita bisa bekerja sama membangun perusahaan ini menjadi perusahaan yang lebih besar dan lebih sukses dari sebelumnya." Sumanto dan Dania merasa terharu mendengar ucapan Nina. Mereka menyesal telah menyakiti Nina di masa lalu dan berjanji untuk menebus kesalahan mereka. Nina, yang selalu menunjukkan ketulusan hati, memutuskan untuk memberi mereka kesempatan baru. Nina terus bekerja keras untuk mengembangkan PT Ninantra Karya. Mas Tantra terus menunjukkan rasa cintanya pada Nina. Dia selalu ada untuk Nina dalam segala keadaan. Mas Tantra menyadari bahwa Nina sudah mulai menaruh rasa sayang padanya. Suatu hari, Mas Tantra mengajak Nina jalan-jalan ke taman kota. Di sana,
Mas Tantra berlutut di hadapan Nina dan mengucapkan kata-kata yang telah lama dia pendam. "Nina, aku menyayangimu," kata Mas Tantra dengan nada yang tulus. "Aku ingin meminta kamu menjadi istriku. Aku berjanji akan membahagiakanmu seumur hidupku." Nina terkejut dan terharu mendengar pernyataan Mas Tantra. Dia mencintai Mas Tantra sejak lama, dan hatinya tergerak oleh ketulusan Mas Tantra. "Ya, aku mau," jawab Nina dengan air mata bahagia. Mas Tantra mencium pipi Nina dengan mesra. Pernikahan Nina dan Mas Tantra diselenggarakan dengan meriah. Pesta pernikahan itu disiarkan di televisi dan menarik perhatian banyak orang. Sumanto dan Dania terlihat bahagia melihat Nina menikah dengan pria yang dicintainya. Mereka menyesal telah menyakiti Nina di masa lalu, tetapi mereka juga menghargai kebahagiaan Nina. Nina dan Mas Tantra menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia. Mereka bekerja bersama di PT Ninantra Karya dan menjalankan hidup rumah tangga dengan harmonis. Sumanto dan Dania terus bekerja di PT Ninantra Karya. Mereka semakin terampil dalam menjalankan tugas mereka dan mendapatkan percaya diri kembali. Suatu hari, Nina menemukan sebuah kotak kardus di gudang PT Ninantra Karya. Kotak itu berisi foto-foto lama Nine dan Sumanto. Nina terkejut melihat foto-foto itu dan ingatannya kembali ke masa lalu. Nina mengingat betapa bahagianya dia bersama Sumanto di awal pernikahan. Dia mengingat setiap momen indah yang pernah mereka lewati bersama. Nina merasakan sedih dan sedikit penyesalan. Dia menyesal telah menyia-nyiakan waktu berharga bersama Sumanto. Namun, dia juga menyadari bahwa Sumanto telah menyakiti hatinya. Nina memutuskan untuk menemui Sumanto. Dia ingin berbicara dengan Sumanto dan mengungkapkan perasaannya. "Sumanto, aku ingin bicara denganmu," kata Nina. Sumanto terkejut melihat Nina datang. Dia gugup dan tak tahu harus berkata apa. "Apa kau masih menyayangiku?" tanya Nina. Sumanto terdiam sejenak. Dia mengingat semua kesalahan yang pernah dia lakukan pada Nina. Dia menyesal telah menyakiti hati Nina dan melupakan semua kebaikan Nina padanya. "Aku menyesal telah menyakitimu, Nina," jawab Sumanto dengan nada yang merendah. "Aku tak menyangka aku bisa seburuk ini. Aku memaafkanmu, Sumanto," jawab Nina. "Kita semuanya telah membuat kesalahan di masa lalu. Sekarang yang penting adalah kita bisa memulai dari awal lagi. Kita bisa menjadi teman lagi." Sumanto menangguk setuju. Dia merasa bahagia karena Nina masih mau berteman dengannya. Nina, Mas Tantra, Sumanto, dan Dania makan siang bersama di warung soto favorit mereka. Suasana makan siang itu sangat hangat dan menyenangkan. Mereka berbagi cerita dan tertawa bersama. Nina dan Mas Tantra bercerita tentang kehidupan pernikahan mereka. Sumanto dan Dania bercerita tentang pekerjaan mereka di PT Ninantra Karya. Sumanto dan Dania terlihat semakin dekat dengan Nina dan Mas Tantra. Mereka menyadari bahwa mereka harus menghargai persahabatan mereka dan menghindari perselisihan di masa lalu. Nina dan Mas Tantra senang melihat perubahan yang terjadi pada Sumanto dan Dania. Mereka menyadari bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Nina dan Mas Tantra menjalankan kehidupan pernikahan yang bahagia dan harmonis. Mereka menjalani hidup yang penuh arti dengan mengembangkan PT Ninantra Karya dan menjalin hubungan yang baik dengan semua orang di sekitar mereka. Sumanto dan Dania terus bekerja di PT Ninantra Karya. Namun, takdir menentukan jalan yang berbeda untuk mereka. Meskipun Nina memberikan mereka kesempatan untuk meningkatkan keahlian dan mendapatkan promosi, Sumanto dan Dania tetap berada di posisi cleaning service. Sumanto, yang dulu selalu merasa superior dan egois, kini mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan hidupnya. Dia sulit menerima kenyataan bahwa dia hanya seorang cleaning service. Dania, yang dulu terpesona dengan kesombongan Sumanto, kini menyesal telah mengkhianati Nina dan merasa terkekang di posisi cleaning service. Nina dan Mas Tantra selalu menunjukkan perhatian pada Sumanto dan Dania. Mereka mengajak mereka makan siang bersama di warung soto favorit mereka setiap bulan. Suatu hari, Nina mendapat kabar bahagia. Dia hamil. Nina dan Mas Tantra sangat gembira menyambut calon buah hati mereka. Nina melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Tantra. Kehidupan Nina dan Mas Tantra semakin bahagia dengan hadiran sang anak. Sumanto dan Dania terus bekerja di PT Ninantra Karya. Meskipun tak mendapatkan promosi, mereka menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka menjadi cleaning service yang rajin dan bertanggung jawab. Suatu hari, Sumanto menemui Nina dan Mas Tantra di kantor. Dia menyerahkan sebuah kotak kecil pada Nina. "Ini untuk Tantra," kata Sumanto. "Aku harap dia bisa menjadi anak yang baik dan sukses."
Kotak itu berisi sebuah mainan mobil-mobilan yang dibuat dengan rapi oleh Sumanto. Nina terharu melihat karya Sumanto. "Terima kasih, Sumanto," kata Nini. "Aku tahu kamu sudah berusaha keras untuk membuat mainan ini." Sumanto menangguk setuju. "Aku ingin menunjukkan padamu bahwa aku bisa berubah menjadi lebih baik," kata Sumanto. "Aku menyesal telah menyakitimu di masa lalu." Nina tersenyum. "Aku memaafkanmu, Sumanto," jawab Nina. "Sekarang kita bisa menjadi teman lagi." Kisah Nina, Sumanto, dan Nia dan Mas Tantra mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai persahabatan, menyayangi keluarga, dan menjalankan hidup dengan baik. Meskipun kita pernah membuat kesalahan di masa lalu, kita selalu memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Dan yang paling penting adalah kita harus selalu mengingat pelajaran berharga yang kita dapatkan dari kehidupan.